Wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Ceria TV. Kembali kita ketemu di program spesial Ceria TV di rumah aja tetap kreatif. Dan hari ini kita masih dalam suasana pandemi COVID-19, di mana Kota Pekanbaru sudah memasuki hari ke-6 pelaksanaan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Info terupdate yang kami dapatkan bahwa jumlah kasus positif corona di Provinsi Riau hari ini sudah 35 kasus. Kita berharap pergerakan atau penyebarannya semakin menurun, kemudian juga tidak ada lagi yang positif corona tentunya di Provinsi Riau. Nah, dalam suasana pandemi COVID-19 seperti ini, banyak hal yang akhirnya kita menjadi sedikit terganggu aktivitasnya, kemudian juga berkaitan dengan keuangan kita mungkin juga, karena kita lebih banyak di rumah, tidak bisa bekerja di kantor mungkin, atau bagi para pekerja lepas mungkin menjadi sangat terganggu dalam kondisi perekonomian. Nah, sementara masih banyak yang harus diselesaikan seperti urusan pajak, kendaraan dan lain-lain. Nah, seperti apa? Mungkin ada relaksasi atau ada keringanan-keringanan dari Badan Pendapatan Daerah yang dalam hal ini menjadi pemilik domain untuk pajak kendaraan dan lain-lain. Kita nanti akan berbincang langsung dengan PLT Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau, Bapak Syahrial Abdi. Kami sapa terlebih dahulu beliau. Assalamualaikum Pak Syahrial. Waalaikumsalam. Selamat siang Pak Syahrial. Selamat siang, sehat? Iya, didampingi sama Bapak dan Ibu juga di belakang ya. Iya. Oke. Ya. Apa kabar Pak Syahrial? Baik, alhamdulillah sehat. Tetap semangat. Baik, tetap semangat Pak ya. Ya. Iya, ini selaku PLT Kepala Bapenda Provinsi Riau, kita mau mendapat informasi dulu Pak dari Bapak terkait dengan penyelenggaraan kegiatan di kantor di Bapenda seperti apa, apakah pelayanan masih berlangsung normal atau ada pembatasan-pembatasan, mungkin Pak Syahrial bisa jelaskan. Baik, terima kasih sudah bergabung dengan kawan-kawan di Ceria TV. Kami senang sekali untuk diajak berbagi informasi tentang bagaimana kita bekerja pada situasi pandemi COVID ini. Yang pertama yang kami sampaikan adalah bahwa selaku aparatur sipil negara, selaku pelayan masyarakat, sebagai abdi masyarakat, kami dan kawan-kawan di Badan Pendapatan Daerah masih tetap bekerja hingga hari ini. Hal ini menjadi penting karena kita memang masih harus tetap mempertahankan bagaimana pemerintahan tetap hadir di tengah-tengah masyarakat. Nah, terkait dengan peran kami, bahwa kami memastikan bahwa pelayanan untuk masyarakat kita masih tetap terbuka. Ada 20 UPT kesamsatan kita yang tersebar di seluruh Provinsi Riau itu masih bekerja. Dan tentunya pada kesempatan ini dengan menyesuaikan protokol COVID, kita melakukan pembatasan-pembatasan dalam pelaksanaan pelayanan tersebut. Yang pertama, kita membatasi jam pelayanan dengan harapan adalah bahwa semua orang juga bisa terjaga secara sosial. Kemudian di unit-unit pelayanan kita berlakukan semua protokol COVID kesehatan. Salah satunya misalnya kita memastikan bahwa semua masyarakat wajib pajak yang datang itu sudah melakukan pembersihan atau cuci tangan terlebih dahulu. Kita sudah siapkan fasilitasnya. Kemudian juga kita siapkan disinfektan, pakai blower, kita silakan pilihannya. Dan begitu juga dengan antrian, jarak, dan kemudian kursi di ruang tunggu juga sudah kita atur sedemikian rupa sehingga memastikan physical distancing terlaksana. Kemudian yang kedua, kita juga membatasi jam pelayanan untuk hari Senin sampai dengan Jumat. Itu kita Senin sampai dengan Kamis
itu jam 8 sampai jam 12, untuk hari Jumat dan Sabtu jam 8 sampai jam 11.30. Nah, ini untuk di beberapa daerah tertentu yang jam masuknya atau masyarakatnya beraktivitas mulai siang, itu kita sesuaikan. Mungkin pagi tidak ada pelayanan, tapi prinsipnya 3 jam tetap kita layani. Bisa siang mulainya, jam 1 berakhir jam 4. Silahkan disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Demikian. Oke, ini akan berlangsung terus Pak ya? Artinya di bulan puasa masih dengan jam yang sama atau mungkin ada pembatasan lagi Pak? Ya, untuk jam pelayanan, karena kita memakai waktunya periode COVID, artinya pelayanan ini kita lakukan hingga tanggal 29 Mei 2020. Artinya selama Ramadan juga masih menyesuaikan sedemikian. Tanggal 29 Mei itu kalau tidak salah itu hari raya ke-6 atau ke-7 gitu ya. Nah, itu sampai demikian. Oke. Ada beberapa lembaga pemerintahan yang berkaitan dengan pembayaran pajak dan lain-lain melakukan relaksasi atau keringanan-keringanan dalam urusan pajak, biaya-biaya segala macam. Nah, untuk di Bapenda Provinsi Riau sendiri, apakah melakukan hal yang sama Pak untuk para wajib pajaknya? Oh iya, benar sekali. Pertama, sebelum mungkin saya menyampaikan kebijakan Gubernur Riau, memang mengatasi situasi pandemi COVID ini, pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan sudah mengamanatkan untuk melakukan relaksasi terhadap pajak sesuai dengan kewenangan. Nah, untuk Provinsi Riau, sebagaimana kita ketahui, pemerintah daerah provinsi itu memiliki 4 kewenangan untuk pendapatan, yaitu pajak kendaraan bermotor, BBNKB, pajak biaya balik nama kendaraan bermotor, kemudian pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan pajak air permukaan. Nah, untuk pajak-pajak yang menjadi sumber pendapatan bagi pemerintah daerah, dan yang paling terbesarnya adalah pajak kendaraan bermotor, pemerintah Provinsi Riau sudah memberikan kita sebut insentif atau stimulus untuk relaksasi pajak tersebut dengan pembebasan denda pajak selama periode COVID. Nah, periode COVID itu kita sesuaikan waktunya dengan situasi tanggap darurat yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah kita. Nah, ada hal yang menarik lagi di samping pemberlakuan pajak sesuai kewenangan kita, terutama pajak kendaraan bermotor. Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah juga sudah menyurati atau menghimbau dan mendorong para bupati wali kota untuk memberikan juga semacam insentif atau stimulus pajak sesuai pajak yang menjadi kewenangannya. Seperti kabupaten kota itu punya kewenangan pajak hotel dan restoran, pajak hiburan, pajak reklame. Nah, itu sudah dihimbau juga oleh gubernur. Nah, kemudian Bapenda Provinsi Riau menindaklanjuti peraturan gubernur untuk memberikan pembebasan denda pajak tersebut dengan memutuskan atau membuat keputusan secara bersama antara Bapenda, kemudian kepolisian dalam ini Dirlantas, dan juga Jasara Harja. Dan berdasarkan surat keputusan bersama tersebut, kita memberikan relaksasi berupa insentif atau stimulus pembebasan pajak kendaraan bermotor bagi masyarakat di Provinsi Riau. Demikian. Oke. Terkait dengan pembebasan denda pajak dan lain-lain tadi Pak, atau relaksasi yang diberikan oleh Bapenda Provinsi Riau, sejauh ini respon dari wajib pajak bagaimana nih Pak? Ya, artinya begini, kita juga sudah memperkirakan karena kita terus melakukan sosialisasi di berbagai macam media, kemudian juga di media sosial. Ya, alhamdulillah respon dan antusias masyarakat cukup besar. Jadi di sini ada dua sebenarnya tujuan kita. Tujuan kita memastikan bahwa orang tidak menumpuk atau memberikan kemudahan kepada orang melakukan physical distancing dan social distancing. Tapi kemudian masyarakat banyak mengasumsikannya adalah mumpung pembebasan denda, kesempatan untuk melakukan pembayaran. Nah, jadi di satu sisi masih image masyarakat malah antusias untuk melakukan pembayaran. Tapi kemudian ini kita siasati juga ini, artinya untuk menjaga supaya orang tidak datang, tapi memanfaatkan waktu ini, waktu periode untuk pembayaran pembebasan denda pajak ini, kita berikan juga layanan online.
yang namanya Oke. e-Samsat dan e-Samolnas. Nah, itu aksesnya tinggal pakai Play Store, kemudian buka, download, dan lakukan pembayaran sesuai dengan petunjuk dan langkah-langkah yang ada di situ. Jadi Oke, berarti antusias masyarakat semakin tinggi. Jadi kita juga tidak bisa membatasi keinginan ya. Kita justru ya. mengapresiasi keinginan dan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Ya, artinya Ya. wajib pajak kalau menggunakan sistem e-Samsat harus mendownload dulu aplikasinya, Pak ya? Ya, silakan di-download aplikasinya, free, itu gratis, tidak dibayar. Silakan di-download, dan di sana sudah ada langkah-langkah yang harus dilakukan. Baik, berarti sejauh ini target pencapaian pajak daerah yang dikelola oleh Bapenda Provinsi Riau masih relatif aman, Pak ya? Untuk triwulan pertama, alhamdulillah kita aman, dan dari statistik yang kita punya, year on year untuk triwulan pertama, Januari, Februari, Maret 2020, itu justru lebih besar daripada pendapatan yang kita terima peroleh dari tahun 2019. Baik, kali ini kita bicara dalam kapasitas Pak Syariel sebagai Sekretaris Gugus Tugas COVID-19 Provinsi Riau, Pak. Oke, silakan. Iya, Pak Syariel, sejauh ini apa saja yang sudah dan akan dilakukan oleh Gugus Tugas Provinsi Riau dalam upaya pencegahan penyebaran virus corona ini, kemudian juga bagaimana ke masyarakat untuk terus mensosialisasikannya, Pak? Mungkin Pak Syariel bisa jelaskan? Baik, pertama saya ingin menegaskan ada hal yang menarik dengan gugus tugas COVID-19 ini. Kita tidak punya lagi atau tidak sempat lagi menyusun drama yang namanya rencana aksi. Kenapa demikian? Karena dinamikanya menjadi luar biasa, jadi kita langsung aksi. Apapun yang ada di depan, apapun yang kita hadapi, situasi apapun yang berkembang, kita langsung aksi dan berusaha untuk mencarikan solusi-solusi. Nah, untuk jangka panjang kita memang sudah punya rencana aksi. Nah, oleh karena itu, ada hal mungkin yang saat ini menjadi kajian kami terus-menerus di tim gugus tugas COVID. Berbagai macam media untuk mensosialisasikan kebijakan pemerintah, tentu tetap kita lakukan. Tapi hari ini kami tidak tertarik lagi untuk bercerita apa itu COVID, karena kita yakin sampai dari orang tua sampai anak-anak sudah mengerti itu COVID. Yang paling penting hari ini adalah bagaimana menanamkan disiplin. Bagaimana menanamkan disiplin dan pemahaman kepada kita semua bahwa hal yang paling penting adalah disiplin diri untuk memastikan bahwa semua orang melakukan protokol COVID pada hari ini. Nah, ini sebenarnya sudah dilakukan dengan percepatan pemberlakuan PSBB untuk Kota Pekanbaru. Nah, Bapak Gubernur kemarin juga sudah mengajak 5 kabupaten kota untuk segera menerapkan PSBB karena 4 persyaratan untuk penerapan PSBB itu sudah terpenuhi. Nah, hari ini update di data pusat itu sudah terjadi lokal transmisi di Kabupaten Kampar, Kabupaten Pelalawan, dan Dumai, yang artinya segera harus melakukan PSBB gitu, untuk memastikan. Tambah Pekanbaru kan sudah duluan hampir 1 minggu. Seharusnya ini didukung secara wilayah-wilayah yang berada di seputaran Pekanbaru, terutama Pekan Sikawan, Pekanbaru, Kampar, Siak, Pelalawan. Dan karena akses kita ada Bengkalis dan Dumai yang berupa pelabuhan, nah ini juga diharap untuk bisa melakukan PSBB. Nah, di samping itu juga kita sudah menerbitkan yang namanya buku digital. Buku digital ini kita bisa share di HP. Itu kita siapkan buku digital untuk camat, untuk lurah, untuk kepala desa, dan untuk RT RW beserta seluruh kader posyandu. Buku digital ini sederhana saja. Di dalamnya berisi tentang informasi COVID. Kemudian di sana kita letakkan barcode yang ketika orang scan barcode ini bisa langsung mengakses real time dari perkembangan corona COVID yang ada di Riau.
Jadi seperti yang disampaikan tadi, hari ini sudah update 35. Jadi nanti dengan buku digital ini, scan, real time semua orang bisa tahu. Kemudian Langsung di sana tahu, Pak, juga ya? bisa tahu langsung real time. Di barcode juga ada websitenya gugus tugas. Nanti semua aktivitas gugus tugas, penerimaan bantuan dari segala pihak kita tampilkan di sana, penyaluran bantuan juga kita distribusikan, termasuk sumbangan-sumbangan dari manapun, mau sembako, mau beras, mau APD, maupun apa saja lah yang kebutuhan kita terima hari ini untuk masyarakat. Itu kita catatkan dan kita laporkan di dalam website gugus tugas. Kemudian di sana juga kita beri panduan kepada kepala desa bagaimana anggaran dana desa yang 1,5 sampai 5 miliar rata-rata di masing-masing desa itu di petunjuk peraturan menteri desanya hari ini boleh atau sudah seharusnya digunakan oleh kepala desa untuk anggaran menangani COVID di desanya masing-masing. Kemudian juga gubernur sudah memberikan bantuan keuangan untuk operasional camat, lurah, kepala desa untuk memastikan bahwa koordinasi di tingkat kecamatan, kelurahan, dan desa itu sampai ke RT RW bisa berjalan dengan baik. Terutama yang hari ini paling penting adalah di samping kesehatan dan keselamatan dari penderita COVID sendiri atau orang yang berpotensi COVID, juga orang-orang yang harus didata dan dipastikan terdampak secara ekonomi dari COVID. Seperti yang dikatakan tadi, ada kawan-kawan pekerja informal yang hari ini kehilangan pekerjaan atau yang hari ini tidak dapat akses lagi untuk beberapa usaha. Termasuk ya mohon maaf di menjelang bulan Ramadan ini kita juga tahu bahwa mubalik kita, ustaz-ustaz kita yang selama Ramadan mungkin aktivitasnya full, tapi hari ini Ramadan ini justru tidak bisa berdakwah. Tentunya ini akan berimbas juga kepada mubalik kita. Nah, ini orang-orang yang kemudian wajib didata oleh lingkungannya masing-masing, RT RW dan lurah, sebagai orang yang terdampak secara ekonomi. Kemudian yang ketiga, pemerintah Provinsi Riau sudah menganggarkan 637 miliar itu untuk biaya penanganan COVID. Dan salah satunya nanti ada sekitar 400 miliar yang digunakan untuk jaring pengaman sosial. Antisipasi nanti ketika orang-orang membutuhkan bantuan dan itu diletakkan di anggaran belanja tak terduga. Jadi fleksibel dan kapanpun bisa kita cairkan. Demikian. Baik, Pak Saryal, saya sudah beberapa kali sudah bertanya juga dengan narasumber terkait pasca pandemi COVID ini berakhir, apakah dari tim gugus tugas COVID-19 Provinsi Riau juga sudah membuat skenario atau skema-skema pasca pandemi COVID ini, Pak? Baik, kebetulan kita kemarin baru saja melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan Provinsi Riau. Nah, ada hal yang perlu dirubah di dalam rencana tahun 2021. Kita sama-sama tahu hari ini tidak satu orang pun yang bisa secara akademik atau secara ilmiah sekalipun memastikan kapan berakhirnya COVID-19 yang sedang melanda kita ini. Toh berikutnya ada generasi 1, ada generasi 2, dan sekarang sudah masuk ke generasi 3. Ada transmisi lokal dan segala macam. Dan itu dipastikan akan terus berkembang. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Riau untuk langkah-langkah pasca COVID, kalau diperkirakan COVID ini memang puncaknya nanti di Oktober, maka kita harus punya fase pemulihan di 3 bulan terakhir. Oleh karena itu kita sudah siapkan tadi yang saya katakan anggaran-anggaran yang memungkinkan itu. Kita juga sudah mengajak Bank Indonesia, kita juga sudah mengajak Otoritas Jasa Keuangan, kemudian semua BUMN yang ada di Provinsi Riau untuk secara terbuka memberikan data dan informasi, akses-akses yang memungkinkan untuk kegiatan-kegiatan yang kalau pasca COVID ini nanti sudah bisa selesai, kita masuk ke mekanisme kegiatan-kegiatan yang bisa menghasilkan atau memberikan kontribusi kepada masyarakat-masyarakat kita yang kehilangan pekerjaan. Oleh karena itu bentuknya menjadi kegiatan-kegiatan padat karya tunai. Nah, pada karya tunai ini kita harap
kita bisa tetap melaksanakan pembangunan, tapi kemudian uangnya atau manfaatnya bisa langsung diberikan kepada masyarakat. Kemudian yang kedua, hikmahnya adalah kita memang dari tidak punya laboratorium yang mampu untuk melakukan swab, alhamdulillah hari ini sudah dilengkapi seluruh alatnya dan istilahnya bisa kita gunakan nanti untuk melewati periode COVID ini dan digunakan selanjutnya jika ada hal-hal yang hampir sama. Kemudian juga dari sini kita dapat pelajaran bahwa pendataan yang sangat sulit terhadap masyarakat yang terdampak. Sesungguhnya kita sudah punya data juga DTKS, kemudian program Keluarga Harapan, kemudian kartu-kartu yang ada dari pemerintah pusat. Tapi kemudian begitu di delivery ke bawah, kita menemukan fakta bahwa masyarakat yang benar-benar terdampak atau tidak mampu hari ini, itu kondisinya pasrah. Mau didata, mau tidak, dia nggak bisa keluar-keluar. Sementara yang keluar-keluar sekarang, yang ngaku miskin, yang ngaku terdampak, yang punya Android. Dia bisa ngomong di Android. Jadi ini fakta-fakta yang kita temukan. Nah, mudah-mudahan memang ini situasi pertama yang baru kita hadapi. Kita juga selalu berkoordinasi dengan kabupaten kota. Dan mudah-mudahan pasca COVID ini jika cepat berlalu, pemulihan ekonomi, kemudian lapangan kerja dan segala macamnya bisa koordinasikan dengan baik. Dan pemerintah Provinsi Riau memang harus menguras kantongnya. Jujur saja kita harus merevisi kembali target pendapatan kita. Kita harus memangkas kegiatan-kegiatan infrastruktur yang tidak perlu, yang dianggap tidak penting hari ini, kita alihkan untuk memastikan bagaimana masyarakat kita bisa mendapatkan kebutuhan pangannya terpenuhi. Itu yang kita anggap pada hari ini. Terima kasih. Oke, Pak Syariel, sebelum kita akhiri perbincangan kita ini, mungkin Pak Syariel ingin menyampaikan sesuatu. Ini besok kita sudah memasuki bulan suci Ramadan. Silakan Pak Syariel Abdi. Saya ingin sampaikan dalam pantun. Yang pertama untuk COVID, untuk kita saling bahu-membahu. Kabut asap tak ada lagi. Betul? Betul. Bolehlah. Kalau tidak setuju saya rubah pantunnya. Kabut asap sedikit lagi. Kabut asap sedikit lagi karena kemarin hujannya lebat. Mari bersama kolaborasi karena sendiri tak pernah hebat. Yang kedua, karena kita memasuki bulan Ramadan, saya kasih satu pantun lagi. Kalau Tuhan hendak mengaji, jangan lupa bawa Al-Quran. Bulan Ramadan sebentar lagi. Salah dan khilaf mohon maafkan. Selamat menunaikan ibadah Ramadan 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Syariel Abdi, PLT Kepala Bapenda Provinsi Riau, sekaligus juga Sekretaris Tim Gugus Tugas COVID-19 Provinsi Riau, sudah berbincang-bincang bersama kami di program spesial Ceria TV di rumah aja tetap kreatif. Selamat siang Pak Syariel. Baik, pemirsa Ceria TV, itu tadi bincang-bincang kami dengan Bapak Syariel Abdi selaku PLT Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau yang juga sekaligus menjadi Sekretaris Tim Gugus Tugas COVID-19 Provinsi Riau. Tadi beliau sudah menjelaskan tentang pelayanan Bapenda Provinsi Riau yang juga tetap berjalan walaupun memang ada pembatasan-pembatasan termasuk juga waktu, kemudian juga antrian dan lain-lain. Selain itu juga beliau menyampaikan tentang insentif yang diberikan oleh pemerintah Provinsi Riau terkait pembayaran pajak kendaraan bermotor dan pajak-pajak daerah lainnya. Mudah-mudahan ini bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya bagi masyarakat wajib pajak karena mengingat pelaksanaannya mengikuti waktu tanggap darurat COVID-19 yang tadi disampaikan sampai dengan tanggal 29 Mei 2020. Bagi Anda yang mungkin
tidak sempat datang ke kantor Bapenda, silahkan saja Anda mendownload aplikasi e-Samsat yang ada di Play Store. Anda bisa membayar pajak Anda secara online tentunya. Itu tadi bincang-bincang kita di siang hari ini. Jangan lupa kami selalu mengingatkan Anda untuk tetap berada di rumah kalau tidak ada kepentingan yang sangat-sangat penting sekali, dan kalaupun harus keluar rumah Anda silakan menggunakan masker, menjaga jarak dengan lawan komunikasi Anda. Kemudian juga berkendaraan, jangan lupa kapasitas kendaraannya hanya setengah dari kapasitas kendaraan yang akan Anda tumpangi. Jaga kesehatan Anda dengan olahraga, kemudian juga makanan dan asupan yang bergizi, kemudian juga mengkonsumsi vitamin, jangan lupa. Pagi-pagi boleh juga berjemur tentunya, karena memang sinar matahari juga memberikan asupan vitamin juga bagi kita. Karena besok sudah masuk bulan suci Ramadan, malam nanti kita sudah mulai taraweh. Tahun ini Ramadan kita memang sangat berbeda, kita tidak melakukan sholat taraweh di masjid, tapi di rumah saja. Jadi silakan Anda menghafal-hafal, mengingat-ingat kembali surat-surat pendek untuk bacaan Anda di sholat tarawih dan witir tentunya. Kalau kata orang jangan sampai cuma 3 kul terus dibaca, tapi juga surat-surat pendek lainnya yang bisa Anda bacakan nanti pada saat tarawih tentunya ya. Selamat menunaikan ibadah puasa dan ibadah-ibadah lainnya di bulan suci Ramadan 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.